Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, detektor asap. Detektor asap adalah sebuah perangkat untuk mendeteksi partikel-partikel dari asap pembakaran. Umumnya, detektor asap diaplikasikan dalam sistem pengamanan untuk mendeteksi asap-asap yang muncul secara tiba-tiba dalam sebuah ruangan. Perangkat ini merupakan detektor dini potensi terjadinya kebakaran. Kerap ditempatkan pada instalasi dan gedung-gedung perkantoran, pemukiman, dan lain-lain, terutama di kota-kota besar. Tapi tahukah Anda, dari bentuknya yang sederhana, sebenarnya perangkat detektor asap ini dibuat dari unsur radioaktif berat pemancar partikel alfa, yakni amerisium-141. Ya, dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mengulas bagaimana detektor amerisium ini bekerja dan tentang beberapa fakta isotop radioaktif amerisium-141. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, amerisium. Amerisium merupakan unsur radioaktif bernomor atom 95. Amerisium merupakan unsur radioaktif sintetik, yang artinya unsur ini sangat sulit untuk ditemukan secara alami di alam. Pada umumnya, unsur ini diproduksi di laboratorium sintetik. Amerisium pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan Manhattan Project di laboratorium metalurgi Universitas Berkeley, Amerika Serikat oleh Glenn Tishburg dan kawan-kawan. Penemuan amerisium hampir bersamaan dengan penemuan plutonium, kurium, dan lain-lain saat itu. Tahukah Anda, amerisium diproduksi dari pembombardiran atau proses iradiasi plutonium-239 yang biasanya digunakan pada inti senjata nuklir dengan partikel neutron berenergi. Karena itu, selain dibuat di laboratorium, residu amerisium kerap ditemukan di area sisa ledakan senjata nuklir. Amerisium berharga cukup mahal. Di pasaran, harga amerisium-143 dapat mencapai sekitar $100.000 per gram atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Karena itu, teknologi yang memanfaatkan kandungan amerisium umumnya cukup mahal. Pada detektor asap yang digunakan adalah amerisium-141. Umumnya, satu buah detektor asap hanya menggunakan sekitar 0,3 mikrogram amerisium oksida. Karena itu, 1 gram amerisium bisa dibuat untuk sekitar 3 juta buah detektor asap. Tahukah Anda, meski hanya menggunakan 0,3 mikrogram amerisium dalam setiap detektor, diketahui dengan hanya ukuran 0,3 mikrogram saja, amerisium dapat menghasilkan atau melepaskan sekitar 33.000 atom partikel alfa per detik. Karena itu sebenarnya unsur ini cukup berbahaya, meski hanya memancarkan partikel atau radiasi alfa, yakni peluruhan 2 proton dan 2 neutron. Detektor asap amerisium merupakan tipe ionizing detektor atau detektor pengion, di mana perangkat detektor ini umumnya menggunakan ruang ionisasi yang di dalamnya terdapat unsur radioaktif amerisium-141 yang dibungkus foil. Meski isotop amerisium-141 tergolong pemancar radiasi kuat yang mampu melepaskan sekitar 33.000 partikel peluruhan alfa setiap detik. Tapi tenang saja, ruang ionisasi dibuat dengan terproteksi kuat sehingga sangat sedikit partikel-partikel yang dapat keluar atau terlepas. Walaupun ada yang keluar, hanya beberapa partikel alfa saja yang hanya memancarkan energi sekitar 5,4 mega elektron volt. Energi sebesar itu tak akan mampu menembus selembar kertas. Lantas, bagaimana ya cara kerja detektor asap amerisium ini bekerja? Diketahui, prinsip detektor ini adalah mendeteksi dan menangkap partikel mikrokarbon dari asap-asap di udara. Karena itulah, radiasi partikel beta dari amerisium digunakan. Partikel beta yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron berukuran lebih besar daripada radiasi nuklir lainnya yang lebih kecil seperti sinar beta atau elektron. Karena memiliki luas penampang yang besar, hal ini memungkinkan untuk partikel-partikel asap yang lebih kecil dapat menempel pada partikel beta yang dipancarkan oleh amerisium. Dalam detektor asap diketahui terdiri dari ruang ionisasi. Ruang ionisasi dalam detektor sebenarnya hanya terdiri dari 2 plat logam yang memiliki tegangan berbeda. Tegangan yang dibentuk
dua plat nantinya akan mengionisasi partikel-partikel beta yang dipancarkan oleh amerisium 141 hingga menghasilkan gaya tarik elektrostatik. Prinsip inilah yang nantinya akan menarik asap-asap di wilayah sekitar detektor hingga kemudian menempel pada partikel beta yang terionisasi. Ya, saat partikel asap menempel pada arus yang terionisasi, maka sensor listrik akan memutus jaringan otomatis hingga kemudian akan memicu alarm detektor untuk berbunyi. Ya, detektor ini dapat mengukur tingkat polutan asap yang masuk dan dapat disesuaikan untuk membunyikan alarm peringatan terjadinya kebakaran. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang fakta amerisium 141 yang umum digunakan untuk detektor pengukuran asap. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama penemu amerisium, Glenn T. Seaborg mengabarkan.